Eka Manila, mantan manajer Timnas Indonesia. Pak Manila, tadi di penghujung segmen sebelumnya saya mengatakan PSSI ini terkesan melempar tanggung jawab ketika mengatakan insiden Kanjuruhan ini adalah tanggung jawab Panpel. Bagaimana Anda menyoroti sikap PSSI ini? Ya, boleh saja. Tetapi kan ada tim investigasi yang mencari fakta, siapa yang teledor, siapa yang salah. Biar mereka lah yang menentukan. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Presiden sudah lengkap. 5 poin itu sangat lengkap. Kalau itu dilaksanakan dengan sempurna oleh induk organisasi bola PSSI ke bawah sampai ke klub-klub dan supporter, kita akan menjadi tuan rumah yang baik. Oke. Kemudian pengalaman, kita pernah menjadikan juara Asia di sini. Tempat duduknya harus ada nomor, row-nya begitu, tiketnya harus ada. Tidak ada penonton yang berdiri. Nah sekarang di Kanjuruhan ada penonton yang berdiri, duduknya nggak jelas berapa, kapasitasnya berapa. Nah ini yang 5 poin tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini, kalau dilaksanakan top sekali sepak bola kita. Bisa berjalan dengan baik, klub-klub bertanggung jawab, Panpel bertanggung jawab, PSSI keseluruhannya bertanggung jawab. Liga Indonesia baru ini harus bersama-sama menyusun bagaimana kompetisi ini berjalan dengan baik. Tapi dari pernyataan Presiden Joko Widodo sekaligus mengisyaratkan bahwa stadion-stadion di Indonesia belum sepenuhnya terstandarisasi internasional. Sangat belum. Saya kan podcast manajer, kemana main dari seluruh Indonesia, 34 provinsi. Mungkin hanya tuan rumah yang pernah menjadi tuan rumah PON. Mungkin stadionnya agak lumayan, tapi penomoran tempat duduk itu dan cara mengatur tiket itu belum sempurna di kita. Tapi Pak Manila, kalau kita lihat salah satu hal yang disoroti di tragedi Kanjuruhan adalah penjualan tiket yang over kapasitas. Kapasitas stadionnya adalah 38.000, tiket yang terjual 42.000. Ya. Praktik ini apakah seringkali terjadi? Ya, saya kembalikan saja tim investigasi sekarang. Tapi kenyataan saya yang saya alami itu memang berlebihan. Karena kadang-kadang Panpel itu juga mencari dana. Untuk mengganti biaya yang dia harus keluarkan dan sebagainya. Ini harus diperhitungkan juga. Biaya pengamanan. Kita lihat aja di layar televisi, pengamanan tidak cukup. Padahal ini rival yang sangat keras. Persebaya, bonek dengan Arema. Ini kebetulan tidak ada bonek. Begitu ramai, apalagi ada bonek. Baik. Misalnya Persib lawan Persija, ini harus diantisipasi. Dan apa yang disampaikan beliau Bapak Presiden ini sudah lengkap. Kita sekarang jangan saling menyalahkan, betul. Tapi harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab apa yang harus dikerjakan ikutnya. Oke, soal jam pertandingan, soal faktor keamanan, Pak Manila, sebetulnya pihak Polres Malang ini pada tanggal 18 September sudah menyarankan janganlah jam 8 malam, dimajukan saja menjadi setengah 4 sore. Tetapi ini tidak dipenuhi atau ditolak oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini adalah PT LIB. Tanggapan Pak Manila? Jadi begini, kita kan biasa nonton Liga Inggris, Liga Italia jam 9 kan. Tapi jam 9 di kita di sana sore. Waktu saya jadi manajer mainnya selalu jam setengah 4, sebelum maghrib sudah selesai. Nah ini mungkin ya yang tidak setuju dengan sore itu tayangan mungkin. Jam untuk ditayangkan, kalau sore mungkin kurang penonton di layar itu untuk acara apa. Saya tidak tahu, biar tim investigasi aja yang menjadikan. Saya lihatnya kalau kita nonton Inggris jam 9. 9 malam sini, tapi malam sore sini, di sana. Tapi sana sore, ya. Dan itu bedanya, jadi disesuaikan itu tidak bisa. Oke, Pak Manila, kalau kita melihat bagaimana pertandingan-pertandingan di Liga Inggris misalkan, ini sangat, kita melihat bagaimana jarak antara penonton dengan lapangan sangat dekat. Sehingga ini faktor keamanan juga menjadi sudah terjamin di situ. Kita tentu sangat rindu persepak bolaan Indonesia bisa seperti itu suatu saat nanti. Tetapi apa yang paling harus dibenahi selain faktor pengamanan, penebalan personil, apa yang harus dibenahi dalam untuk menciptakan kualitas sepak bola yang seperti itu? SDM, sumber daya manusia, penonton, supporter, panitia harus dirubah pikirannya. Kita tonton aja di Inggris, di London. Hotspur, itu penonton dengan lapangan dekat sekali. Betul. Tapi manusianya tahu, ini nyawa saya tidak boleh tersia-sia. Pengamanan menonton bola tidak, dia melihat kepada podium, pada stadion. Itu salah satunya. Memang seperti Arsenal, MU, Liverpool memang lebih bagus, ada pagar, tapi tidak tinggi itu. Jaraknya dekat, karena mereka klub, stadionnya punya klub itu.
Dan biasanya di mall. Ya si ibu-ibunya belanja, anaknya sama bapaknya nonton kan begitu. Kita ini kan punya pemerintah, tapi seperti dikatakan perbaikan stadion ini harus dilakukan. Baik, Pak Manila, fanatisme supporter sepak bola di Indonesia ini memberi warna tersendiri. Tetapi ketika ada oknum supporter yang bertindak sesuatu hal yang over fanatik, ini tentu akan bisa berdampak pada hal tertentu. Apa sorotan Pak Manila soal hal ini? Supporter sekarang ini sangat fanatik. Bonek dengan Persibayanya, Aremania dengan Aremanya, kemudian Bobotoh dengan Persib, Jackmania dengan Persija, fanatik dan memberikan semangat. Hiburan buatnya, jangan jadi trouble masalah ini, hiburan. Tetapi jangan diberikan yel-yel atau lagu-lagu yang seperti misalnya Arema harus menang, kalau tidak menang saya tidak pulang. Kalau perlu saya tidur di lapangan, kalau perlu pun saya mati di lapangan. Ini kan membangkitkan semangat yang berlebihan itu. Jadi diatur juga, kata beliau, supporter juga harus diatur gitu. Jangan ya, nyawa gitu dijaga itu. Oke, siapa yang bisa mengatur, mengendalikan supporter? Apakah klub juga bertanggung jawab terhadap perilaku para supporternya atau seperti apa Pak Manila sistemnya? Ya pengalaman kita belajar dari supporter-supporter di Amerika Latin, di Inggris terutama ya itu klub punya. Mereka punya kartu, punya daftar nama dan duduk nontonnya pun diatur di mana gitu. Lawan kita amankan. Cara keluar dari habis nonton kemana, pengamanan di jalan pakai kuda, pakai macam-macam. Jadi antisipasi itu. Apalagi derby, misalnya United lawan City, Manchester City, wah itu udah rival itu. Atau derby London, gitu. Chelsea, Arsenal begitu ya? Iya, Arsenal lawan Chelsea misalnya gitu ya. Dan begitu pula kalau diimplementasikan di Indonesia, misalkan Arema bertemu Persebaya, kemudian atau Persija bertemu dengan Persib, itu harus betul-betul diantisipasi. Antisipasinya juga. Tapi supporternya harus dibina juga gitu. Kadang-kadang kita bina tahun ini, mungkin 5 tahun lagi udah supporter baru lagi kan. Kita harus secara rutin gitu. Setiap ada pertandingan diajak, bicara gitu. Oke.